Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang kami cintai. Ya, siang ini kita lagi bersama dengan Bapak Usman Al-Mu'i. Perkenalkan, nama saya Ferry Baharudin. Saya ini adalah seorang guru pendamping khusus. Apa itu guru pendamping khusus? Ya, guru yang kesehariannya kita menemani anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya di ini wilayah Kepanjen. Nah, siang ini kita bersama dengan Pak Mu'i. Pak Mu'i ini rekan sejawat saya. Jadi mungkin ini adalah prolog ya atau pengantar aja. Nantinya saya akan membuat vlog-vlog khusus yang berisi tentang konten parenting khusus penanganan anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus sendiri itu macam-macam ya. Jadi ada yang dinamakan Down syndrome, terus ada lagi eh, apa eh, apa aja Pak macam anak berkebutuhan khusus Pak? Di antaranya yang paling banyak itu autis, hiperaktif, Hiperaktif ya. ya Terus itu yang paling banyak yang kita tangani. Selain itu masih banyak lain. Anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi beberapa kategori seperti tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, tunanetra, dan lain-lain. Setiap setiap macamnya itu masih ada pembagiannya seperti tunadaksa. Tunadaksa itu adalah di mana anak memiliki kekurangan dalam perkembangan kemampuan menulis, kemampuan berpikir. berpikir. Nah, kan. Nah, di sini tunadaksa juga dibagi seperti Down syndrome, terus lamban belajar atau slow learning, seperti itu. Oh iya. Jadi banyak sekali ya macamnya ya Pak Mugi Iya, ya. banyak. Jadi perlu diketahui bahwa sebenarnya kita sudah sering, utamanya di sekolah kita ya, sudah sering melakukan kegiatan parenting. Nah, parenting itu apa sih? Nah, parenting ini adalah kegiatan yang difokuskan untuk memberikan pemahaman terhadap orang tua terkait dengan pola asuh terhadap anak berkebutuhan khusus. Jadi kita harus berkenalan dulu dengan lembaga kita, bahwa sekolah kita itu namanya MB3 Plus Sidotopo. Nah, lokasinya ada di Kepanjen dengan jumlah peserta didik sekitar 20 orang ya Pak Mu ya. Iya, 25. 25, dan setiap siswa yang kita tangani itu punya kategori umur yang beragam ya, mulai dari usia PAUD sampai dengan SMK ada. Ya. Nah, metode kita di lembaga pendidikan kita menggunakan metode individual ya Pak Mui ya. Ya. Jadi gimana Pak Mui? Pembelajaran di tempat kita Pak Mui? Jadi kan di tempat kita ada program unggulan yang bernama PPI atau program pembelajaran individu, di mana setiap individu itu tidak sama programnya dengan teman-teman yang lain. Jika kita ada di sekolah reguler, maka satu kurikulum itu untuk semua, tapi tidak untuk di tempat kita. Jadi kita mengkhususkan membuat program itu berdasarkan apa yang masih menjadi kebutuhan anak-anak kita. Iya, berarti setiap individu itu punya ini ya Pak Mu ya, semacam RPP sendiri begitu ya. Ya, betul sekali. Nah, mulai dari ini adalah vlog pengenalan ya pertama ya. Nanti ke depan kita akan banyak berbincang dengan teman-teman praktisi yang berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya di concern di dalam tema besar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, sebetulnya kita juga sudah
ya lumayan lama juga ya Pak Mu ya berkecimpung di sini ya. Iya. Saya pertama masuk di MB3 itu 2019. Kalau Pak Mu ini lebih lama lagi. Saya masuk itu sudah ada Pak Mu ini ya Pak Mu ya. Iya, Jadi beliau ini lebih apa? Lebih senior lagi begitu kan. Nah, senior hanya angka, ya itu hanya angka. ya intinya kita perkenalan dulu lah. Nah, kita nanti akan banyak bertemu dengan banyak tokoh. Misalkan kalau di Malang ini ada beberapa yang tokoh pendidikan inklusi yang sudah sudah melalang buana seperti Bunda Oti, terus ada siapa lagi Pak? Pak Kentar. Nah itu beberapa kali sudah pernah kita datangkan untuk datang ke sekolah, memberi edukasi, memberi pemahaman terhadap wali murid. Jadi memang sasaran pendidikan, terlebih anak berkebutuhan khusus ini tidak berbicara tentang bagaimana anak ini supaya cerdas, bagaimana peserta didik ini saja, tapi kita juga perlu menyamakan persepsi antara wali murid atau orang tua dengan langkah apa yang seharusnya mereka lakukan dalam penanganan anak berkebutuhan khusus, utamanya dalam proses tercapainya tujuan pembelajaran, begitulah kira-kira. Ya, ya gitu sih. Terus kalau di Malang sendiri itu kayaknya sudah ini ya Pak Mu ya, sekolah ini sudah mulai berlomba-lomba ya, menggiatkan pendidikan inklusi ya Pak Mu ya. Ya, jadi paling tidak di beberapa sekolah itu sudah ada namanya program inklusi. Jadi setiap sekolah itu ada kelas khusus atau menempatkan 1 atau 2 anak berkebutuhan khusus di setiap kelas. Dengan rasio setiap satu kelas itu tidak lebih banyak daripada anak reguler. Karena nganu ya Pak Mu ya, memang bahkan untuk masuk di sekolah reguler atau konvensional ini kan harus ada kriteria khusus ya. Ya, Bahkan sekolah pun ini kan harus paling tidak menyediakan satu, ketika dia punya misalkan satu anak dengan kebutuhan khusus, maka sekolah ini bertanggung jawab ya, atau seharusnya dia menyediakan juga tenaga guru pendamping khusus, begitu ya Pak Mu ya. ya, termasuk fasilitas. Bahkan fasilitas kita tidak hanya berbicara di wilayah pendidikan, tapi di sektor lain pun negara itu harus hadir menjamin apa yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat difabel dan juga termasuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, begitu ya Pak Mu ya. Ya. Ya mungkin itu dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi dengan pengayaan yang berfokus pada bagaimana seharusnya penanganan anak berkebutuhan khusus ini dilakukan oleh seluruh dengan berbasis komunitas. Jadi tidak hanya orang tua ke anak, tapi juga lingkungan secara menyeluruh. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.